Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6796 sampai bab 6797. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 6796. Xiao Changkun berjanji untuk kembali ke saat ini, air mata Presiden PI hampir turun. Dia menunggu begitu lama, menunggu kalimat ini untuk Xiao Changkun. Selama Xiao Changkun menunjukkan sikap bersedia untuk kembali, dia adalah rintangan meskipun sudah berakhir. Adapun masa depannya belum bisa dipromosikan, ia belum berani berharap, kini bisa aman dan sehat untuk mempertahankan Presiden Asosiasi Kaligrafi dan Lukis, ia sudah sangat puas. Jadi, dia dengan bersemangat memegang tangan Xiao Changkun, dengan emosional berkata, "Changkun yang hebat. Setelah kamu kembali, kita berdua bersaudara masih bekerja sama berdampingan, jangan khawatir, aku pasti akan mencari peluang dan memikirkan cara untuk mempromosikanmu lagi sedikit demi sedikit." Xiao Changkun kepadanya telah kehilangan dasar kepercayaan, lalu berkata dengan acuh tak acuh, promosi atau tidak, sekarang jangan bicarakan itu dulu. Berkata, Xiao Changkun bermaksud memberikan dirinya untuk berpura-pura, lalu menunjuk ke belakang Townsend momentum cemerlang dari gerbang distrik, menghela nafas, "Hei, sebenarnya, kamu bisa lihat, aku adalah situasi keluarga ini, ditambah dengan milikku umur sebenarnya tidak perlu kerja keras. Alasan kenapa harus bekerja di Persatuan Seni Lukis dan Kaligrafi, tapi juga karena sejenisnya, pekerjaan ini senang melakukannya, kering tidak senang tidak melakukannya, seperti apa? Posisi di masa depan, saya tidak akan melakukannya. Kering, karena untuk masa depan, posisi apa yang tidak penting, posisinya tinggi, mungkin tidak mampu membeli rumah di Thomson." Xiao Changkun mengucapkan kata-kata ini, hatinya sebenarnya sangat tidak berdasar. Jangan lihat rumah di Townsend One memang sangat mahal, namun ia tahu bahwa rumah ini tidak dibeli sendiri dengan uang, juga tidak dibeli oleh menantunya dengan uang, melainkan menantunya mengandalkan pembacaan Feng Shui dan mengabaikannya dari orang lain. Orang selalu mengatakan tinggal di Thomson adalah suatu produk, orang tidak kaya itu mahal, tapi hati Xiao Changkun sangat jelas, keluarganya sebenarnya bukan orang kaya yang besar, hanya secara kebetulan bergabung di sini, menjadi pemilik tempat ini. Dan sekarang yang ingin dia lakukan adalah sekali lagi di depan Presiden PI, menampilkan kepribadiannya yang kaya dan berkuasa, sehingga dia tahu bahwa dia tidak terlalu tertarik dengan pekerjaan ini. Ketua PI tidak mengetahui kedalaman sebenarnya dari Xiao Changkun, dan mendengar dia mengatakan ini, dan berpikir bahwa dia memang tinggal di sebuah villa besar di Thomson, dia mempercayai 90% dari apa yang dia katakan. Kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memfitnah di dalam hatinya, orang-orang keluarga Xiao Changkun tinggal di sebuah villa besar berpenduduk 1 atau 200 juta, bagaimana dia bisa benar-benar menaruh perhatian pada karya Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan? Alhasil, aku masih mempermainkan mata pikiran ini dengan orang lain, sialan. Berpikir di sini, dia langsung berkata kepada Xiao Changkun, "Changkun, maksudmu aku mengerti, seperti kamu di Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan yang sangat membuatmu sedih, kamu bisa memilih Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan, pasti itu juga sangat cinta. Tapi untuk kondisimu mengapa menemani kami sekelompok pecundang tua yang tua ini?" Katanya, dia menghela nafas. Berkata dengan sangat serius, "Changkun yakinlah, di masa depan aku akan melakukan yang terbaik untuk membiarkanmu di asosiasi Kaligrafi dan Lukisan kita bahagia dan bahagia, sama sekali tidak ada lagi hal-hal omong kosong ini." Xiao Changkun tidak menyangka akan seenaknya berpura-pura dipaksa, malah dipasang di tempatnya, sepertinya Townsend ini memang sangat persuasif, maka dia berkata kepada Presiden PI, "Presiden PI kamu kali ini berkata dalam hatiku, aku pergi ke Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi adalah sosok yang bahagia, jangan berusaha mencari uang dan jangan berusaha mencapai kemajuan yang besar, senang, apalagi tidak mendapat uang, saya rela menggelontorkan uang, tidak bahagia, kamu memberi saya gaji 2 kali lipat, saya tidak bisa melihatnya. Jika saya tidak bahagia, saya bersedia membayar 2 kali lipat gaji saya, tetapi jika saya tidak bahagia, saya tidak akan bisa melihatnya." Ya. Presiden PI dengan sangat setuju menganggukkan kepalanya, berkata, "Sebenarnya, Changkun sudah lama saya lihat, Anda datang ke Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi, itu untuk memainkan tiket yang akan datang, seperti kondisi keluarga Anda, bagaimana bisa melihat lukisan dan Asosiasi Kaligrafi dari 3 melon 2 kurma." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6797. Ya. Presiden PI dengan sangat setuju menganggukkan kepalanya, berkata, "Sebenarnya, Changkun sudah lama saya lihat,
Anda datang ke Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi, itu untuk memainkan tiket yang akan datang, seperti kondisi keluarga Anda, bagaimana bisa melihat lukisan dan asosiasi kaligrafi dari 3 melon 2 kurma. Katanya, dia juga berkata, tetapi seringkali, saudaraku, sejujurnya, kamu kadang-kadang tidak bisa menjadi semua mentalitas tiket bermain ini. Kami adalah sebuah asosiasi, lagi pula, jika ada permainan, banyak hal yang tidak akan ketat, di asosiasi. Sekali tidak cukup ketat, mudah untuk ditangkap oleh kuncir. Lihat Anda kali ini dengan Sang Ermao yang terlibat dalam masalah ini, saya dapat melihat bahwa Anda juga adalah sifat asli. Saya dapat melihat itu Anda juga setia pada karakter Anda. Melihat bahwa nama keluarga Yo tidak bahagia, bermain-main seperti mengacaukannya, tetapi begitu hal semacam ini terungkap, itu akan sangat mempengaruhi perkembangan Anda dalam pergaulan. Xiao Changkun juga tahu bahwa apa yang dikatakan Presiden Pei memang masuk akal, dan fakta bahwa dia mendefinisikan dirinya sebagai sifat sejati juga membuatnya merasa jauh lebih baik. Jadi dia menganggukkan kepalanya dan berkata, masalahnya memang aku agak impulsif, dan saya pasti tidak akan melakukan kesalahan seperti ini lagi di masa mendatang. Presiden Pei menepuk pundaknya dan berkata, Changkun, hal-hal sebelumnya, kami kakak dan adik akan berhenti di sini, biarkan saja membalik halaman, di masa depan dalam pergaulan, kami kakak dan adik masih berteman baik. Urusanmu aku pasti akan selalu mengingatnya di hatiku, jika kamu tidak bisa mempercayai kakakku, maka kamu tunggu saja dan lihat tindakan praktis kakakku akan selesai. Meskipun Xiao Changkun masih memiliki amarah di dalam hatinya dan tidak lagi mempercayai Presiden Pei, namun saat ini dia masih menganggukkan kepalanya dengan sangat bijaksana dan berkata, bagus, karena Presiden Pei Anda berkata demikian, maka saya pasti mempercayai Anda. Bagus. Presiden Pei berkata sambil tersenyum, di luar cukup dingin. Saya tidak akan menunda Anda terlalu lama mengenai masalah ini. Anda lihat kapan Anda merasa nyaman. Jika tidak ada yang baru-baru ini ingin kembali bekerja lebih awal, maka kamu datang langsung ke perkumpulan besok pagi. Aku sudah buat pengaturannya. Tidak masalah jika kamu merasa belum cukup istirahat dan ingin istirahat beberapa hari. Kamu istirahat dulu, kapan kamu ingin kembali padaku telepon aku akan mengaturnya. Telepon aku akan mengaturnya. Xiao Changkun di Uni Emirat Arab akhir-akhir ini menganggur karena penyakit mental, mudah mendapatkan kesempatan untuk kembali ke Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Dia tidak mau membiarkan masalah ini bermimpi panjang, atau terburu-buru melakukan formalitas, sehingga direktur posisi atas untuk keamanan lebih terjamin. Memikirkan hal ini, Xiao Changkun kemudian berbicara, Presiden Pei, saya pergi bermain selama berhari-hari beberapa waktu lalu, juga dihitung sebagai istirahat yang cukup, besok saya akan melapor ke asosiasi. Presiden Pei dengan gembira berkata, bagus. Melapor untuk tugas besok adalah yang terbaik, ayo cepat selesaikan masalah ini. Bagus. Xiao Changkun berkata, kalau begitu mari kita bertemu di asosiasi besok pagi. Ini sudah larut, kamu juga kembali istirahat lebih awal. Oke. Presiden Pei mengangguk dan berkata, kalau begitu, sepakat? Sampai jumpa besok. Keduanya berpamitan di pintu masuk distrik, Xiao Changkun berbalik, penuh kegembiraan untuk pulang. Presiden Pei pun tak kalah bahagianya, seolah lega bisa kembali ke mobil. Begitu sampai di dalam mobil, dia berkata kepada istrinya, ini kesepakatan yang sudah selesai. Xiao Changkun berjanji akan kembali besok. Huang Qiuyun juga menghela nafas lega dan meratap, bagus, sekarang batu di hatiku telah runtuh. Berkata, Huang Qiuyun dan berkata, suamiku, sebenarnya, masalah ini sudah aku pikirkan dengan matang, kamu ingin berpromosi bukanlah tidak ada kesempatan ini ada di tubuh Xiao Changkun, selama kamu bisa bersamanya lagi untuk menempatkan hubungan yang baik, masa depan pasti akan memiliki peluang. Presiden Pei menghela nafas, hei, sekarang saya tidak ingin memikirkan hal ini dulu, semakin besar kekecewaannya, semakin besar harapannya, pertama-tama semua hal ini ada di depan Anda untuk mengurusnya, besok Xiao Changkun kembali, orang-orang terbawah diperkirakan akan bergosip lagi. Terang-terangan tidak berani mengatakan bahwa bagian belakang masih belum tahu bagaimana menyindir saya itu? Bersambung.